Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna GPIB Jebat Bukit Moria tanggal 4 Oktober 2020. Walaupun ibadah kita hari ini masih dalam bentuk video streaming, tapi kakak berharap itu semua tidak mengurangi semangat dan keinginan kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudusnya bekerja memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir. Hari ini kakak tidak sendiri. Kakak akan ditemani oleh Kak Uni yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga ada Alex, ada Kak Entes yang nanti akan mengiringi kita dalam menyanyikan puji-pujian. Sebelum memulai ibadah kita kali ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dan juga yang terpenting Alkitab kita. Ya. Dan segala hal-hal yang mengganggu kita dalam ibadah ini, kakak mohon itu disingkirkan dulu supaya kita bisa konsentrasi dalam ibadah ini. Pastikan juga posisi dulu kalian sudah dalam posisi yang terbaik. Nah, adik-adik, biar semangat, dengan sikap sempurna kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersama natap para muda Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus, berasa iman di kota dan yang ada umat satu adanya, terus maju dan berkarya. Gereja bacakan bersyukurlah, selalu berdoa dan buka berdapat pada ayat kita pada sesuatu. Siapkan diri sedari hai Teruna GPIB, song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi, ya. Dengan masih berdiri, kita akan menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, karena Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita akan mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita akan menyanyikan satu pujian lagi di seluruh dunia. Di seluruh dunia berkarya, di seluruh dunia sesuai sabda Nabi, di seluruh dunia
Ya adik-adik, hanya dengan kuasa Roh Kudus saja kita dimampukan untuk bersaksi dimanapun kita berada. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah Tuhan kumpulkan untuk mengikuti kembali ibadah streaming Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Bukit Moria pada hari ini. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mau memimpin kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami terima itu boleh kami berlakukan ketika kami masuk di minggu yang baru. Tuhan juga mau berkati Kak Uni yang akan menyampaikan firman bagi kami sebentar nanti ya Tuhan. Biarlah semuanya yang ia sampaikan itu hanya boleh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 5. Mazmur 40 ayat 1 sampai 5. Oh ya, cara bacanya jangan lupa. Ya, yang tercetak keluar nanti kakak yang baca. Yang tercetak ke dalam nanti adik-adik yang baca. Ya. Sudah? Kalau sudah, judulnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menyeru kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru ke dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang Yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya, demikian jauh pembacaan Mazmur kita. Sebagai respon pembacaan Mazmur, kita akan menyanyi dari KMM 84 bait 1 dan 3 dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Roh Yesus Kristus kita satu tetap, doakan semua dari satu Dia tahu kita berikan dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Bahu melayani terus, kita bahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih. Dia tahu bahwa kita berikan dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Uni. Silakan Kak Uni. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dan menyertai adik-adik. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, oke, adik-adik, kalau kita lihat sudah baca Alkitabnya ya. Jadi tadi di isi Alkitabnya menyampaikan cerita tentang siapa? Tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus, perjalanan Rasul Paulus di kota Efesus. Ada yang sudah pernah ke kota Efesus? Nah, nanti tadi atau mungkin nanti ada video yang memperlihatkan bagaimana kota Efesus pada zaman Rasul Paulus masih hidup, ya. The ancient city of Ephesus was founded by the Greeks in the 10th century BC. But it was years later, under Roman rule, that this port city became a major center of trade in the ancient world, a strategic city for the expansion of the Roman Empire. The city also played an important role in the spread of Christianity. The Apostle Paul traveled to Ephesus on his missionary journeys and lived here, establishing the Church of Ephesus between 53 and 57 AD. From Ephesus, it is believed that Paul wrote to the church in Corinth. Several years later, while imprisoned in Rome, Paul wrote a letter to encourage the followers of Jesus living in Ephesus, a letter that can still be read today in the Bible, the book of Ephesians. It was also here in Ephesus that another first-century document was written, the Gospel of John. The Apostle John, the longest living disciple of Jesus, spent the latter part of his life in Ephesus, leading the church that was established by the work of the Apostle Paul. Ephesus, an unexpected yet strategic place for such influential biblical figures as Paul and John. A Roman city of idol worship, filled with temples and gods. A city that needed to hear their message. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. John chapter 3. When most people try to understand the Gospel of John, they imagine Galilee, the lake, John and his brother James, their father Zebedee, fishing, and all those stories we know from the Gospels. Or they think about Jerusalem, the busy city with the temple there and the crowds, Jesus tearing up the temple. But I think if you're going to imagine the Gospel of John and really understand it, this is the place where you have to begin, Ephesus, because this is the place where John wrote the Gospel. This is the place where John lived most of his life and ministered to a circuit of churches that were located along a postal route here in Asia. This is John's city. Ephesus is sort of the pagan sister city of Jerusalem. They're both temple cities. Jerusalem, of course, had Herod's enormous temple. But here in Ephesus was one of the 7 wonders of the world, the Temple of Artemis. It's located just below us. It's only an empty field now, just one single column standing there. But that was one of the 7 wonders of the world. Imagine that. Paul knew this temple. John knew this temple. He had been in the precincts of that temple, preaching the word, talking to people about who Jesus was and what he meant. Nah, di kota Efesus itu adalah kota yang sangat besar sekali ya, besar, dan bangunannya kalau kita lihat di situ ada bangunan teater yang sangat besar dan itu masuk ke 7 keajaiban dunia. Ya. Jadi itu dan kota Efesus itu adalah kota perdagangan juga. Jadi bisa terbayang nggak siapa saja yang ada di kota Efesus itu? Terbayang nggak adik-adik? Nah, kalau kita membayangkan itu sama seperti mungkin hampir kayak di kota Jakarta yang besar sekali ya. Nah, jadi di Efesus, kota Efesus zaman dulu, jadi Rasul Paulus datang ke kota Efesus untuk mengabarkan berita Injil. Nah, kalau di kota besar itu terbayang nggak misalnya orang-orangnya seperti apa? Apakah sama? Orangnya sama, misalnya
orang daerahnya daerah yang sama, pekerjaannya sama gitu ya. Ternyata tidak. Kalau di kota besar, Efesus itu kan kota besar, kota perdagangan, berarti orangnya macam-macam ya. Dari sukunya, kemudian juga pekerjaannya, kepercayaannya juga, itu juga macam-macam. Ya, jadi berbagai jenis orang, berbagai karakter orang ditemukan di kota Efesus. Dan di sanalah Rasul Paulus ingin memberitakan Injil di sana. Dan apa yang terjadi adik-adik dengan apa yang terjadi oleh yang ditemukan oleh Rasul Paulus di sana? Apakah dia dengan mudah menyampaikan firman Allah, firman Tuhan dan memberitakan berita Injil kepada orang-orang di kota Efesus? Ternyata tidak mudah, ya. Ternyata banyak tantangan yang dia dapatkan, ya. Mulai dari ditolak oleh orang-orang, bahkan ada juga yang dulunya ada orang-orang yang memang sebelumnya sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika ditanya oleh Rasul Paulus, ditanya, kamu tahu nggak tentang Roh Kudus? Mereka menjawab apa adik-adik? Mereka menjawab, saya nggak tahu itu apa Roh Kudus. Nah, ini yang ditemukan juga oleh Rasul Paulus. Nah, atau juga ada juga orang yang menentang, ya, menentang penyebaran firman Allah atau berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus putus asa adik-adik? Akhirnya terus dia berhenti untuk menyebarkan firman Tuhan? Ternyata tidak. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia tetap saja melakukan pemberitaan firman Tuhan, dan dia juga pertama dia memisahkan murid-muridnya. Jadi dia memisahkan murid-muridnya dari orang-orang tersebut. Kemudian Rasul Paulus juga rutin membuat acara atau mengajarkan firman Tuhan itu di teater yang terkenal itu, yang jumlahnya banyak orang, dan dia bertahan terus, ya. Dia selalu menyebarkan, dia tidak putus asa, dia menyebarkan firman Tuhan, dan dia tinggal di kota Efesus sampai akhirnya berapa tahun? 3 tahun dia tinggal di kota Efesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Banyak juga orang yang percaya kepada ajaran Bapak Rasul Paulus. Mereka percaya, bahkan ada yang datang menyentuh jubah Rasul Paulus, akhirnya mereka sembuh. Itu bukan karena jubahnya Rasul Paulus, tapi adalah iman mereka, iman orang-orang tersebut. Orang-orang itu percaya akan ajaran Rasul Paulus. Apa tadi ajarannya Rasul Paulus? Adalah percaya pada Roh Kudus, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita pelajari dari Bapak Rasul Paulus ini? Apa yang kita pelajari dari Rasul Paulus ini adalah apa? Bahwa ketekunan dan tidak takut akan tantangan untuk menyebarkan firman Tuhan, ya. Jadi kalau dibayangkan dengan kondisi adik-adik sekarang, mungkin bisa jadi sama dengan Rasul Paulus, ya. Adik-adik sekarang di sekolah teman-temannya banyak sama yang berbeda agama, ya, berbeda suku. Mungkin ada yang suka dengan adik-adik atau ada yang tidak suka dengan adik-adik. Apakah adik-adik gentar untuk menyampaikan firman Tuhan? Ya, kakak harap kita harus sama seperti Rasul Paulus. Kita harus tetap menyampaikan firman Allah, menjadi terang dunia, ya, menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran seperti Rasul Paulus. Kita tidak boleh takut, tidak boleh kecil hati. Terus apakah yang harus dilakukan dengan kondisi sekarang? Coba kira-kira apa yang adik-adik bisa lakukan dengan kondisi sekarang ini? Kita sekarang saat ini sedang terjadi apa adik-adik? Ya, terjadi pandemi, ya. Masih kita bicara tentang pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Allah? Apa yang bisa kita tunjukkan bahwa kita ini bisa menyebarkan firman Allah, menyebarkan ajaran Injil, ajaran Tuhan Yesus melalui pandemi ini?
Ayo, apa? Oke, coba satu contohnya. Kalau kita memang sebagai anak Allah, sebagai kita pengen bahwa mengajarkan bahwa kita sebagai anak Tuhan menunjukkan bahwa kita melakukan firman Allah adalah apa? Mengikuti peraturan yang ada. Peraturannya apa sih? Oh ya, harus 3M Kak, 3M gitu ya. Kita harus 3M. Apa tadi? Menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak. Oh, berarti kalau gitu sebagai anak Tuhan kita juga mematuhi aturan tersebut. Misalnya kalau pergi kemana-mana harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan juga jaga jarak. Artinya kita nggak boleh misalnya, aduh aku pengen kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah, hati-hati ya. Kita tidak boleh, kita harus jaga jarak. Ataupun kalau ketemu ya harus jaga jarak gitu ya. Itu salah satu ya, salah satu kita sebagai anak Allah yang mentaati, yang mau menjalankan ya, mau menjadi contoh ya, mau menjalankan firman Tuhan. Itu salah satunya contoh patuh ya. Patuh kepada aturan yang diberikan oleh orang tua, pemerintah gitu. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya berarti kita apa? Kita juga mendoakan. Ya, mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, yang dalam kondisi sulit seperti ini, kita bisa berdoa, mendoakan mereka. Dan yang ketiga adalah menolong mereka. Kalau adik-adik sudah bisa membantu dan menolong mereka. Menolong tidak selalu harus memberikan uang gitu ya, tapi menolong mengingatkan. Misalnya kalau ada temannya tidak pakai masker ya diingatkan, atau temannya tidak rajin cuci tangan diingatkan, atau temannya ketemu temannya yang gerombol-gerombol masih kumpul-kumpul diingatkan. Itu salah satu apa yang bisa kita lakukan sebagai cara kita ya berbagi ya, membagi gitu. Jadi dan sekali lagi adik-adik, nanti adik-adik di luar sana dalam kehidupan adik-adik sehari-hari akan menemukan banyak sekali tantangan ketika kita mau menjadi anak Allah ya, mau menyampaikan berita di Injil, berita Injil ya. Nah, banyak sekali tantangan, tapi sekali lagi adik-adik pesan Kak Uni, marilah kita seperti Rasul Paulus ya, yang selalu setia dan pantang menyerah dalam menyebarkan firman Tuhan. Itu saja dari Kak Uni yes. Dan kita selalu mengandalkan siapa adik-adik? Yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada dasarnya adalah, intinya adalah Bapak Rasul Paulus mengandalkan Roh Kudus untuk menyertai pelayanannya. Ya, sama juga seperti kita. Kita minta Roh Kudus selalu menyertai kita, ya, menyertai kita bersama kita, dan kita yakin selalu membawa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin adik-adik tetap bisa menyebarkan firman Tuhan. Baik, itu saja. Saya rasa firman hari ini. Selamat menyebarkan firman Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu setia dan tetap bertahan dan tidak mudah menyerah dalam keadaan yang sulit sama sekali Bapa. Dan kami diajarkan juga untuk selalu mengandalkan Roh Kudus-Mu, mengandalkan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi udah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Uni. Nah kakak harap kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 425, bait 1 dan 3, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, jiwa dalam dosa mengerang,
yang mendengar, kirimlah cahayamu. Tuhan harusnya kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, penyetak yang terlarang. Kirimlah berita Injil, penyetak yang terlarang. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Puji syukur Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami hidup yang indah pada hari ini Bapa. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu di siang hari ini Bapa. Pada hari ini khususnya kami bersama dengan adik-adik teruna Bapa bersatu di dalam doa Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dan kekasih-kekasih kami. Berikanlah mereka kesehatan untuk mereka yang sedang sakit Bapa. Dan juga kami berdoa untuk semua orang yang pada saat ini terdampak oleh pandemi COVID-19 Bapa. Engkau berkati mereka satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang kehilangan pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, Engkau berikan berkat buat mereka Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Berkati Bapak Presiden dan menteri-menteri, juga berkati pemimpin pemerintahan di Indonesia Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau menjaga mereka Tuhan. Engkau mengasihi kami bangsa Indonesia. Biarkanlah pandemi ini cepat berlalu. Biarkanlah ekonomi bangsa Indonesia, perekonomian bangsa Indonesia semakin membaik dan membaik lagi. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami, khususnya adik-adik teruna Bapa, mereka yang sedang ujian ataupun yang sudah selesai melakukan ujian Tuhan. Berkati mereka, berkati juga orang tua mereka. Kami berdoa buat orang tua kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberkati mereka. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka Roh Kudus-Mu supaya mereka bisa membesarkan adik-adik kami di dalam kasih-Mu Bapa, dan membuat adik-adik kami selalu berada di dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh negeri ini Bapa. Dan tak lupa juga kami berdoa buat gereja Bukit Moria. Berkati seluruh pekerja gereja, majelis dan pengurus dan juga pelayan-pelayan Bapa. Engkau berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami berdoa bersama-sama. Berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai bukti syukur kita terhadap kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita. Kita akan menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari Kidung Muda Budi 92 bait yang ketiga, kita menaburkan biji kebenaran. Dalam kesedihan kita menaburkan walaupun sengsara, saat tangis dengan menimbulkan pasti ada
Adik-adik dipersilakan berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada minggu pagi hari ini kami sudah Tuhan izinkan kembali untuk memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mampukan juga ya Tuhan untuk mereka yang mengelola persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, dengan tetap berdiri, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup, Buatlah Pelitaku Terus Menyala, dari KMM 109 bait 1 dan 2. Buatlah terus menyala, Tuhan berikan karunia-Nya. Buatlah terus menyala, dan fajar Mari adik-adik, sebelum kita pulang kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita selesai ibadah ini ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberikan kami firman-Mu, Engkau memberikan kesempatan kami untuk ibadah bersama-sama walaupun kami ibadah secara virtual Bapa. Kami yakin dan percaya berkat-Mu selalu melimpah kepada kami. Kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini, Engkau berkati pimpinan kami Tuhan, pimpin kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari Bapa. Kami sebagai pelajar, kakak-kakak sebagai pekerja, kami yakin dan percaya Tuhan tuntunan-Mu yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di minggu-minggu ini hanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita akan masuk ke dalam warta teruna. Ya, minggu depan ibadah kita masih tetap seperti biasa dalam bentuk video streaming. Dan jangan lupa untuk menjawab setiap pertanyaan dari kuis IHMPT yang diselenggarakan tiap minggunya. Ada hadiahnya adik-adik, jangan takut ya. Ada hadiahnya di setiap kuis tersebut. Dan juga tetap taati anjuran pemerintah dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, terima kasih adik-adik. Ibadah kita sampai di sini. Salam untuk Mama dan Papa. Dadah.